Insert dulu kah? Bisa jadi kayak di sini kan bisa dipancing lah Suyonya di pick di sini, terus bisa langsung ngambil blue juga buat RRQ-nya. Gitu. Karena kalau misalkan Geek Fam-nya di first pick blue itu sangat-sangat seru. Wow, Kalea. Oke, ini hero yang selalu di-ban dari tadi ya. Iya. Dan menurutku ini adalah salah satu power pick buat Baloy juga. Mungkin dia lagi males pakai Chow, jadi ya udah kalau ada Kalea ambil aja Kalea. Ya karena cukup cocok ya dengan gameplay pick off-nya dari Geek Fam. Tapi dibuka ternyata untuk sedikit jawaban Fredrin bersama dengan Chip. Mungkin bisa ini sih yang combo Triga nyebelin. Ada Chip, ada Fredrin, sama ada Masya. Masya nanti, oh iya Masya EXP. Ya itu 3 combo yang punya win rate cukup besar sih di MPL. Kalau combo chip Loi, Sebenarnya bagus tapi jadi sangat-sangat bergantung ke damage dealer ya. Kalau Luoi aku lebih suka kalau sebenarnya kalau straight itu nggak prio. Ya kalau mau lebih prio ke Goten yang bisa ke damage dari RRQ. Ya benar sekali. Langsung 3 combo nyebelin ya. kenapa nyebelin? Ya karena emang nyebelin aja sih. Dari Rivernya ada Fredrin, dari Masanya bisa di scaling, nggak bisa main lane jauh, terus nanti tinggal join pakai chip, dia langsung targeting belakang, damage-nya juga wow. Wah. Setuju. Damage Tapi Masya terlalu. dari semua tim yang ada di MPL ID ya, kan nggak semua sebenarnya yang bisa main Masya EXP. Ya dan ini juga baru pertama kali kayak ngelihat Dairon menggunakan Masya. Masya, ya bener kan? Iya ya. Sebagai ex-teammate pernah lihat dia main Masya nggak? Enggak, Khalid sering. Khalid ya, Iya, kan Khalid. pertama kali lahir dia Khalid dulu. Iya. Iya ya, ini debut pick. Ya dari tapi kayak waktu kemarin Onyx pakai combo ini, Lutfi pertama kali pakai Masya dan cukup berhasil lah itu kombonya kan. Jadi ya kita lihat saja apakah semenyebalkan itu. Ya, terus Kalea juga di sini selection targetnya agak berkurang jauh lah ya. Dimana ya oke lah kalau ngangkat depan tuh enak banget, tapi sekarang bergantung banget dari gimana farming dari Harit sama Suyonya juga. Kalau misalkan dari dua itu gak bisa farming dengan baik, ya kalian mau angkat depan pun gak bisa dibersih. Iya juga ya. Yap, dan sekarang untuk target Kalea sendiri kan, ya belakangnya nggak bisa gember. Harit susah buat gember DPS dulu nih. Paling kayak yang kalau memang bisa dicari sekarang Parsha, itu pun susah banget lawan si Ada Masya. Ya, itu. Jadi ada target lagi Masyanya itu. Mungkin itu alasan dari RRQ nge-ban Faramis di 3 awal sih. Mau langsung dia setup di 3 hero ini. Lalu main ke counter juga ya sama Faramis ya. Nyebelin dia. Ini. Wah, dia Oke. bikin Main buat, sustain ya, depannya ada Fredrin. ya buat kuatin River juga itu. Nge-ban Uranus juga bagus sih biar Masyanya juga bisa bebas jalan. Karena kalau ada Uranus jadi mulai lumayan ketarik-ketarik ya. Ya nggak terlalu bebas dah. Ya. Tapi setahu aku catatannya sebenarnya Gob pernah gak sih pakai Uranus? Kebetulan belum sih. Kebetulan kayaknya itu jarang banget kita lihat ada Uranus yang bakal lepas juga. Mungkin lebih ke respect dari draftnya aja sih, kayak oke Uranus bakal nyebelin, siapa tahu dia main, Oke. jadinya bisa di-ban. Preemptive gitu ya berarti Iya. ya. Preventif ya. Dan Geek, ini mid lanernya berarti butuhnya yang kayak gimana? Utility, damage besar? Geek butuh damage sih, karena walaupun Harit tetap kurang sih damage-nya kalau misalkan ntar kaliannya kombonya kurang banget. Wow. Tapi Zuxin juga oke buat pegang river ya. Ya buat dia netralin lah dari kimnya biar tidak terlalu bebas juga kan. Terizla ya? Balik lagi muncul nih. Ya, Teresa mungkin lebih ke penalty zone yang dipakai kalau ada shortcut nanti. Ya. Ada yang langsung keluar udahlah, penalty zone di atas dari shortcutnya. Karena mereka bakal main yang team fight ngumpul banget, apalagi ada chip juga. Terus emang Teris ini buat lawan Fredrin, ada di draft Fredrin itu bagus. Karena Fredrin itu apa sih bakal ke depan-depanin, bisa di-poke juga, bisa di-loncat. Tapi dijawabnya langsung dengan Kari ya. Dan kita bakal lihat berarti hasilnya seperti apa. Dengan satu pick terakhir dari RRQ maupun mengubah semua game. Tapi kalau ngomongin itu kurang nyambung sebetulnya. Karena Tsunami Slam gak bisa di follow dengan Lantern. Gak bisa, harus pakai burst damage. Ya mungkin diharapkan dari Suyo, tapi ya kita akan lihat eksekusinya nanti seperti apa. Yap, akan seperti apa lagi nanti hasilnya kita lihat aja teman-teman. Satu sama hal mengejutkan telah terjadi tadi di game yang kedua. Namun di game yang ketiga apapun itu bisa terjadi. Entah 2-1 untuk Geek terlebih dahulu ataupun 2-1 untuk RRQ. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Langsung saja. Tapi kalau ngelihat dari zoning awal ya seperti yang gue bilang tadi, pasti dari Kalea dan juga Sinar Lantern dari
Cusin ini mematikan banget. Ini bikin dia susah banget untuk ditabrak. Tapi untuk Gops versus Dairon Masya melawan Teresla. Kayaknya dari landing Teresla tetap akan lebih enak deh dari power clear-nya. Tapi bedanya nanti objektif ketika di mid to late game. Karena Masya tipikalnya akan nyetir bagian belakang. Yep. Sementara itu, Balai cukup agresif di awal. Sudah mulai ngezoning jauh masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Lihat di bagian bawah zoningnya dipegang kan. Itulah dari Gops dengan emblem dasar fighter. Sementara ya kita tahu Dairon Masya dia akan full damage thrill. Astra System ditambah dengan lethal infusion. Jadi full damage banget pasti. Itu Balai dulu ngacak-ngacak banget ini. Ngadu ya. Sesama tank akan sesama adu juga. Tinggal satu bar HP-nya. Dairon dia nggak cepat untuk reset. Balai mau dimakan. Langsung ditabrak tapi Balai masih sempat untuk flicker dan menyelamatkan diri. Iya aman. Pattern dari Sun Sujin juga yang tidak terganggu. Menggunakan jungle tank versus fighter. MyKids dengan Suyon. Tadi sempat ditanya juga kan sama Mas Ade. Katanya, udah bagus banget main Suyonya. Ya memang karena pick-nya aja banyak banget kan total untuk MyKids dengan Suyonya. Jadi jangan sampai nih tiba-tiba power pick dari MyKids bisa membawa keajaiban bagi Geekman kembali. Oke. Dan sekarang mereka semua akan berkumpul di area dari Turtle. Dan seperti apa lagi kejadiannya karena beberapa pemain sepertinya sudah menuju ke level 4. Ya akan setup di mid lane ya. Ya tadi karena minion dari mid itu yang bertemu paling cepat. Makanya Gob sekarang sudah ada di level keempat. Bawahnya bisa dikasih ke Balai mungkin. Oke. Tapi kayaknya dipercepat aja nih dari Turtle. Yap. Oh mungkin ketahuan. Oke, tapi Makeitsnya ada di area atas. Makeitsnya langsung diburu dan sekarang Makeitsnya sendirian bisa nggak dia bertahan. Karena masih ada di area belakang. Namun damage-nya terus-terusan masuk dan kalkulasi yang salah telah terjadi dari Geek Farm. Itu udah memang tercuri dari orange buff-nya. Tapi nyawalah bayarannya cukup merugi dari Geekfam juga. Sementara Sutsujin langsung ngambil jungle yang bisa diambil. Seakan nggak mau rugi. Tapi tetap ya kehilangan orange buff levelnya akan terhambat. Oke, sementara sekarang Makeits sudah hadir kembali. Makeits sudah akan menuju lagi ke area purple buff dan di area turtle belum ada pergerakan sama sekali. Masih belum mau setup. Dan jungle tank ya yang punya tugas untuk setup terlebih dahulu. Seakan patah dari temponya ketika jungle tank gak dapetin turtle. Dan bahkan Geekfam sadar akan hal itu. Mereka yang coba untuk pegangin turtle-nya, mereka bisa reset kapanpun mereka mau itu mereka komit bahkan. Oke. Ini dapat turtle harusnya. Dapat turtle udah. Karena dia tadi juga nggak ada sesuatu yang mau dilakukan gitu untuk menuju ke situ. Ya udah itu dimanfaatkan oleh Geek. Langsung membatik. Tapi masih ada purify dari Rins. Bahkan sejujurnya retributionnya udah dipakai tadi ke arah dari purple buff. Sekarang menjadi tanda tanya nih, ganking ke arah mana? Dari Sutsujin tak ke arah top lane ataupun XP lane. Keduanya tipikal hero mid late game. Gak bisa dari awal. Oke, dari bagian bawah. Gops sendirian. Gops masih bertahan. Dan Gops masih stay di landing yang dia punya. Keras banget ya. Gak mudah untuk ditumbangkan pastinya dari Gops juga. Sementara di tarah top lane, keduanya akan beradu farming Candy dan juga Toy. Keduanya tipikal yang 3 item baru bisa online. Trinity dan juga Aboy. Oke. Sampai pakai Jason Bacon. Tapi gagal kali ini ya. Aboy untuk bisa mengejar. Akan beradu farming terlebih dahulu. Gak akan ada overcommit juga seharusnya. Dan balik lagi ke arah dari top lane. Gue masih menanti nih ganking yang akan diberikan. Typical pick off ada dari Geekfam dengan Tsunami Slam. Tapi RRQ mereka punya Sutsujin juga dengan unlimited CC. Ada knock up down, banyak banget efektif yang bisa diberikan. Tapi dari segi item nih, belum jadi item pertama bagi keduanya. Dan Wait, Sutsujin mendadak mencoba untuk bisa mendekat ke diri dan Kenjinski mau tidak mau flicker. ya, keputusan yang terbaik ya untuk saat ini. Tapi minionnya akan ada di depan, jadi tabrakannya ada di depan turret dari RRQ. Kontrol minion yang cukup baik. Dan gue suka banget sih ketika ngelihat chip yang digunakan oleh semua bahkan tim MPL. Karena penguasaan mapnya bagus banget, dia ada di rumput-rumput yang unpredictable lah bisa dibilang. Ini bagaimana Aboy benar-benar loh. Sendirian Aboy. Berhasil tadi menghantarkan damage-nya sedikit menuju ke arah Rins. Dan ada satu motor lava gom lagi yang diambil. Lumayan pasif ya dari gamenya. Keduanya oke. Dapat. Tenang. Baloi hampir saja tadi. Satu tidak strike yang mungkin tepat sekali. Namun sekarang Aboy dipaksa untuk mundur sedikit. Ya lagi-lagi ya. Akan dipok dulu dari damage-nya. Oh, Wah. make it sadar. What a game sense. Dia tahu nih Idok. Padahal udah lama banget, udah setengah Iya. jam di situ. Hah? Dari hari pertama apa? Iya lama banget, tapi ketahuan akhirnya ya. Dengan panahnya. Lagi-lagi setup dari Turtle. Big Fam. Ya.
Dan mereka serang kembali, Lim enak banget tanpa ada penjagaan sama sekali. Di tempat yang lain, Kenzinski pun nggak mendapatkan ancaman yang begitu berarti. Ya udah, Geek Farm mendapat keuntungan lagi. Kenzie-nya sadar nih, ketika Turtle gak di kontes, Idok bisa ada di top lane. Dan ya pilihan untuk mundur adalah pilihan terbaik sampai saat ini. Bahkan walau. Oke, di bagian bawah mereka mencoba untuk bisa memirror apapun yang sudah terjadi. Namun sekarang Baloiski lompat lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman karena di bagian atas ada satu ototarik yang pada akhirnya berhasil langsung dirumpuhkan, dihancurkan. Dan sekarang Kenzinski berhasil langsung didapatkan. Balik lagi tapi gak sempet rinse di bagian bawah. Yap, dan itu dia. Ada satu lagi, Tsunami Slam langsung keluarkan. Tapi Tyran dengan satu pasif yang dia miliki masih selamat. Dan ada flicker juga tadi yang terbuka. Mid, ada pressure yang dibelikan juga oleh Geek Farm. Bawahnya akan ditukar, tapi perhatikan di top lane. Toy, ini lumayan free nih. Memang untuk dapetin inner kayaknya nggak semudah itu karena Kenzie udah langsung lari lagi. Aboy hampir saja, dan tadi ada satu traction pulse yang sudah terlihat namun masih bisa dan juga tidak tepat ke arah dari Aboy. Level 10 make it. Ini hero pegangannya ya, jangan lupa nih dari farming yang lancar. Turtle 2, Turtle berarti totalnya udah didapatkan juga oleh Geek Farm. Experience-nya akan unggul. Walaupun dari segi gold, 1200 ya. Ini gold yang minim lah dari Geek juga. Dan Aboy cukup berani menjadi orang terdepan. Aboy langsung ditabrak, tapi depan berbeda, langsung saja Baloiski hadir. Namun sekarang zaman Paul sudah terlihat di dalam area tersebut, tapi tidak ada follow up damage lagi untuk Baloiski hadir bagian depan. Akankah mereka semua berhasil mendapatkan sebuah keuntungan? Dan dapat dadak, ada Gops mulai join ke dalam area tersebut. Satu poin kill berhasil diambil dan Riz menjadi korban lanjutan. Tapi dilompatin dan selesai. 4 player lejap seketika. Dihancurkan Geek Farm. Sekali rotasi yang mereka coba lakukan, 4 member bayarannya, tapi the blasting yang bisa dilakukan oleh Dairon. Sekarang Dairon masih belum punya damage. Dapetin mid turret itu udah menjadi keuntungan maksimal yang bisa dilakukan Dairon barusan. Karena ya mau nggak mau, Idok belum sempat buka shortcut ternyata tadi. Yap, tapi bagus banget follow up yang sangat cepat dilakukan oleh pemain dari Geek Farm. Mereka berkumpul, ada portal yang memang tadi terekspos, mereka masuk juga semua ke situ, mereka hadir juga ke situ. Ya inilah yang terjadi, mereka mendapatkan turtle kembali, keuntungan mereka ambil lagi. Cuan. Frank Turtle, Geek Farm. Udah 3 game ini Geek Farm selalu mendominasi early-nya. Gue pikir dengan jungle tank tadi kan yang dipakai Setsujin sekarang. Mungkin bisa untuk kembalikan keadaan, ternyata enggak. Ternyata tetap Geek Farm yang pegang kendali. Ya Bob, oke Gops, keras banget. Gops keras banget. Di sini nggak bisa di instan juga, mungkin butuh Toy ya kalau memang mau makan ke arah Gops. Pertukaran ini turret. Ya bagian bawah dikejar, tapi lihat Idok. Tapi di dalamnya coba kita lihat, mereka semua boleh berkumpul. Baloiski terjebak, siapa yang menjadi korbannya? Berhasil tadi kembali ke arah satu player dan coba lihat ini belum ada satu wall damage, tapi Idok yang akan gak bisa selamat dan juga menuju ke arah kanan. Tidak, double kill didapatkan Kenzinski di tempat yang lain. Kenzinski kali ini menunjukkan bagaimana damage yang bisa dia hantarkan. Traction pulse dan Dairon dia masuk. Dairon berhasil menggaruk dan selesai pula Kenzinski. Tapi sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan keuntungan kembali Purple Bufflim. Itu dia damage yang sakit sekali dari Masya. Gak heran juga ya ketika ada X9 damage, Masya lah jawabannya. Satu buah Thunderclap dengan basic attack yang diperkuat tadi. Langsung setengah HP loh, itu Harith. Tidak ada zaman force juga tadi, jadi ya memang gak bisa kemana-mana lagi, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sementara kalau dari keseluruhan Geek Farm 2000 hampir 3000 gold keunggulan. Cuma jujur kalau ngelihat dari potensi RRQ, kita ingat dari game kedua 8000 gold keunggulan dari Geek Farm. Satu momentum aja yang dibutuhkan, RRQ bisa balikin keadaan, dan sekarang Blast of Despair udah jadi untuk Dairon. Ini Kenzie harus hati-hati banget loh. Ya, karena bisa dipastikan ya, Masya akan cuek sama apapun di sekitarnya kecuali targetnya. Benar. Kalau targetnya Kenzie, ya udah Kenzie aja udah. Satu-satunya selamatin Winter tapi Baloy. Yap, itu dia, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Dairon jadi banting follow up damage yang masuk, bisakah Dairon bertahan, tapi flicker ke depan jauh lebih aman dan tidak untuk waktu yang lama mereka berhasil mendapatkan objektifnya. Mission complete. Ya Dairon yang tumbang. Sementara lihat di bagian lain masih ada split push, penguasaan map yang akan diungguli oleh RRQ juga. Level 11 berbanding level 14 My Kids. Dia selalu ada di posisi unggul level. Menurut gue ini bukan Suyo effect lagi, tapi memang power peak effect.
Makanya patternnya benar-benar lancar dan gak terganggu. Perfector tuh lagi-lagi kan. Dan mungkin efek objektif karena Lord boleh dicatat. Dan mereka mempercepat lagi. Area dari Lordnya, walaupun mereka tahu ya Chip bisa datang kapanpun dan juga memanggil seluruh rekannya. Dan itu dia, Idok masuk lewat belakang. Idok membuka portalnya. Tapi sekarang Kenzie berhasil tidak juga tidak ada follow up damage dibanding tadi ke arah satu play. Tapi Suzuki masih terlalu tebal banget sekarang. Gopcha langsung aja berhasil dirubuhkan. Bekit siap masih mencoba mengandalkan damage dan Dairon pun gagal untuk mempertahankan diri. 2 untuk 1 sejauh ini dan Bekit masih ingin lebih. Bekit masih ingin maju dan juga mendapatkan ke arah Lord tersebut. Masih menang level dan satu panah yang sakit banget. Sakit Ini banget Lord panah. bakal dipaksa loh. 4 level perbedaannya. Itu dia, Lord tetap ditarik oleh Bekits. Idok melihat dari kejauhan, Aboy tertangkap dan Aboy masih bisa flicker bahkan Crimson. Bekits tadi udah dan hey, tidak untuk waktu yang lama. Aboy langsung lejap. Traction pull dan Bekitsnya pun sekarang berhasil dilejapkan. Lagi-lagi celah yang bisa dimanfaatkan Nararkyu. Satu momentum tercipta kembali. Geek, mereka kehilangan apapun. Semua yang sudah mereka usahakan dari early game sampai di menit 11. Gold mulai ditarik. Dan masih ada banyak pertanyaan nih. Gimana caranya Kenzie bisa selamat dari Dairon? Yap, itu dia Kenzie. Sudah terlihat ya, Kenzie sudah di target lock. Pasti Kenzie. Atau mungkin kalau ada opsi lain ya ke arah Aboy. Bahkan jangan-jangan make it nanti. Ya siapapun yang tipis itu bisa dimakan. Tidak ada item defense untuk make it. Blade of Despair untuk item selanjutnya. Bahkan kalau ngomongin soal Chusin, dia belum jadi Clock of Destiny, bisa ditarget juga. Yap, itu dia Traction Pulse sudah dikeluarkan kembali. Sementara itu, Baleski menjadi orang terdepan. Akankah membati ke arah satu player depan dari saya, tapi masih jago tadi ke arah time bomb. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka. Big Pop masih mencoba untuk bertahan. Loh, top lane-nya ini bakal dilepas kah? Masih ada Holy Defense? No, tidak ada Holy Defense ternyata. Ya, tidak ada Holy Defense. Idok bisa saja masuk area dalam dan juga membagi rekan-rekannya. Mereka sudah akan masuk lewat atas kan? Tidak ternyata Lin. Masih aman, tapi sisa 1 hit lagi sih ya dari base turret-nya. Harus dijaga habis-habisan Traction Pulse. Jadi Traction Pulse dikeluarkan kembali. Gak boleh di-commit. Masih bisa bertahan, bahkan Geek Fam. Mereka tidak kehilangan 1 base turret pun. Sekarang permasalahan dari Geek Fam adalah gimana cara mereka ngebuka zona. Mereka nggak punya tank yang pasti. Mengandalkan Gox yang tiba-tiba tadi dipukul sama Toy, langsung hilang. Ini membuktikan kalau ya memang Geek, mereka harus menangin jumlah, mereka harus bawa semua member mereka ketika mau coba open. Yap, itu dia 22% saja sekarang Naik turun ya. dari audience prediction untuk Gigi. Iya. Tapi balik lagi ini hanya prediksi saja. Geek Fam, mereka masih punya chance yang sama. Langsung kabur Traction Pulse. Kok damage aja sih. Ini Bekit sudah level 15, Gox masih 12 dan ya Gox akan menjadi orang terdepan ya untuk menjadi badan. Kita lihat sanggupkah dia sambil memberikan coveran terhadap rekan-rekannya penalty zone-nya. Itu kita tunggu. Hati-hati dengan Idok nih. Shortcut dari Idok. Ini bakal jadi jawaban untuk RRQ. Selalu akan ada di posisi-posisi yang mungkin gak di-expect. Bukan cuma dari gangping cepatnya. Tapi Farland ini bisa dikontrol. Siapapun bisa pegang. Nah tadi gue pikir oke, hanya Dairon aja nih yang bakal kontrol dari Farlandnya. Ternyata enggak. Toy pun bisa. Karena nanti tinggal hadir dengan shortcut. Sekarang level sama, Sutsujin, My Kids. Akan sama-sama di level 15 untuk Lord selanjutnya. Power retribution mereka sama. Pertanyaannya tadi, pick off dari Balo ini gak bisa berjalan dengan mulus. Tidak ada burst damage yang pasti. Yap, itu dia. Ya, Masih dalam area defensifnya sendiri. Geek benar-benar terkurung untuk sekarang. Dan RRQ mulai menginvasi sedikit demi sedikit. Itu dia, si Halbert ya. Jawaban yang bagus banget untuk Dairon. Bukan dari attack speed-nya, tapi shield. Oh, Widok datang. Yap, itu dia. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Idok dan Idok sempat untuk bisa membagi rekan dan Idok untuk kali ini masih bisa selamat dan kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan 2 player dari Geek lejap seketika. 1 buah setup yang gagal. Bahkan Idoknya masih selamat dengan 1 tetes darah terakhir. So Lord ini akan di set up. Vision coba dibuka dulu oleh Sutsujin dan tidak ada siapapun di sana. Free, ini gak ada gangguan sama sekali. RRQ lagi-lagi memegang kendali. Oke. RRQ memegang kendali, RRQ memegang keuntungan yang besar. Mereka punya Lord mereka. Bisa saja menutup game ini. Ya kita lihat dari replay ini sebenarnya fan yang sudah dipredik. Baloy, Aboy, dan Kenzie sudah ada di sana. Tapi ini penyakit mungkin hampir, gak semua tapi hampir. Dari tim Indonesia. Yang selalu menggunakan Kalea tanpa follow up damage yang pasti. Akhirnya ya waktu yang dibeli cukup. Bahkan shortcutnya terbuka.
dan keadaan berbalik. Oke. Dan itu Mekic mencoba untuk maju sedikit. Gagal. Oh, berhasil sepertinya. Gak masalah sih. Tapi mampukah Kick Fam untuk bertahan kali ini dengan gempuran dari RRQ? Oke, dan The Gops kehilangan supaya SP masuk ke dalam tubuhnya. Hei, Mekic mundur sedikit. Gopsnya langsung aja menyisakan pipeline saja bang untuk sekarang balik dia pun langsung menggila dengan sangat cepat. RRQ, mereka punya keuntungan yang sangat besar. Mereka berlima, mereka punya Lord. Mereka hanya tinggal berdabrak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kick Fam dan itu dia menjadi kebandekan jatah untuk RRQ. Membalikan keadaan RRQ tertinggal.